お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Pritasari. Saya dari Prodi D3 Radiologi, Universitas Aisyah Yogyakarta, dengan NIM 2210 5050 21. Pada video kali ini, saya ingin membuat terkait materi tentang kranium, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kemudian ada toraks, lalu ada vertebra, sendi pada tulang, dan landmark. Oke, untuk yang pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu landmark atau topografi landmark. Nah, jadi topografi landmark ini adalah untuk memudahkan identifikasi suatu tempat pada bagian tubuh. Nah, jadi biasanya landmark itu dia bisa berupa garis, titik, atau bidang yang digunakan sebagai penanda permukaan tubuh. Jadi contoh dari landmark itu seperti ini. Di sini kan ada titik nih. Ini juga titik, ini juga titik. Kalau kita klik bagian titik ini, itu akan terdapat nama bagian di titik tersebut gitu loh. Nah, seperti contohnya ini. Maka di titik ini itu namanya frontal bone atau os frontal. Untuk di titik yang ini itu namanya temporal bone atau os temporal. Jadi, landmark itu fungsinya untuk sebagai penanda permukaan tubuh. Oke, untuk pembahasan anatomi yang pertama, kita akan membahas pada bagian kranium. Untuk kranium, di sini ada yang berwarna merah. Ini yang dinamakan dengan os frontal. Kemudian untuk bagian yang sini, ini dinamakan dengan os zygomaticum. Kemudian di sini ada maxilla, di sini ada nasal bone atau os nasal. Kemudian ada mandibula. Kemudian di bagian lingkaran ini, di bagian mata, itu dinamakan dengan orbital. Kemudian pada bagian orbital, ya, untuk di dalamnya ini, ya, ini di sini, ini ada yang namanya bagian lakrimal. Untuk bagian yang ini, ya, ini jelas. Untuk bagian yang di sini, ini namanya lakrimal. Kemudian ada yang bagian ethmoid. Bagian sini ini namanya ethmoid. Kemudian yang di sini ada namanya lakrimal. Kemudian sini ada bagian sphenoid. Pada bagian sini ada celah. Ini dinamakan sphenoid. Kemudian di sini ada temporal. Kemudian di atasnya ada parietal, bagian parietal. Sekarang untuk bagian belakangnya, sini ada bagian oksipital. Nah, di bagian oksipital dan parietal ini itu terdapat garis-garis seperti ini. Ini yang dinamakan dengan sutura. Ini dinamakan dengan sutura. Jadi sutura antara oksipital dan parietal itu dinamakan dengan sutura lambdoid. Kemudian di sini pada parietal itu juga terdapat sutura. Ya, bisa dilihat bagian sini.
ini terdapat sutura. Layar kurang jelas. Terus bagian warnanya ini ada garis-garis sutura-sutura. Ini yang ada pada parietal itu dinamakan sutura sagittal, sutura sagittalis. Jadi sutura sagittalis ini dia membagi antara bagian kiri dan bagian kanan pada parietal. Kemudian kita lihat pada sisi samping. Pada sisi samping ini kita melihat ada sutura juga nih di bagian temporal ke parietal. Nah, untuk sutura antara parietal dan temporal itu dinamakan dengan sutura squamosa. Ya, itu titik atau sutura antara parietal dan temporal dinamakan sutura squamosa. Kemudian kita lihat pada bagian anterior, itu bagian depan. Nah, untuk di sini juga terdapat sutura antara parietal dan frontal. Untuk sutura parietal dan frontal ini itu dinamakan dengan sutura coronalis. Jadi titik antara parietal dan frontal. Selanjutnya kita akan membahas bagian ekstremitas atas. Untuk ekstremitas atas, untuk bagian yang saya tandain ini dinamakan dengan scapula. Ini dari arah posterior, jadi scapulanya lebih terlihat ketika kita berada di posisi posterior. Kemudian untuk bagian di sini yang berwarna merah ini, untuk bagian ini dinamakan dengan clavikula. Clavikula ini dia terhubung dengan scapula, itu ada yang namanya acromion. Kemudian untuk bagian yang ini yang dinamakan dengan humerus. Dan untuk bagian yang ini dinamakan os radius. Dan yang ini, untuk yang berwarna kuning, ini dinamakan os ulna. Kemudian untuk di bagian manus itu terdapat yang namanya palang 1, palang 2, palang 3, palang 4, dan palang 5. Nah, di manus ini itu terdapat beberapa bagian seperti carpals, metacarpals, kemudian ada palang 1, palang 2, palang 3, palang 4, dan palang 5. Nah, di palang-palang tersebut ada yang namanya distal, kemudian ada yang namanya middle, dan ada juga yang namanya proximal. Nah, kita akan bahas untuk
phalanx yang pertama dulu. Untuk phalanx yang pertama itu bagian ibu jari ini. Bagian ibu jari ini. Itu biasa kita sebut pada umumnya itu ibu jari. Nah, pada phalanx satu ini ya, dia hanya memiliki bagian distal ya, bagian distal yang ini. Kemudian bagian proksimal, kemudian metacarpals untuk metacarpals 1. Nah, untuk phalanx yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu komponennya sama, yaitu sama-sama memiliki bagian distal. Ini yang berwarna pink ini, yang namanya bagian distal. Kemudian dia ada middle. Setelah middle, dia memiliki bagian proksimal, kemudian metacarpals yang kedua. Begitu seterusnya. Jadi yang membedakan itu hanyalah bagian phalanx satu saja. Dia tidak memiliki bagian proksimal. Dia hanya memiliki distal dan proksimal, tidak memiliki bagian middle. Selanjutnya kita akan membahas masih di bagian manus, tapi kita membahas di bagian carpalsnya. Nah, carpals ini terdiri dari 8 tulang. Saya akan mulai menghitungnya dari bagian phalanx yang pertama. Ya, penghubung phalanx yang pertama. Di sini ada yang namanya trapezium untuk yang berwarna ungu ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya trapezoid. Kemudian ada capitatum. Kemudian ada hamatum, scapoid. Kemudian ada lunatum, triquatrum, dan visiformis. Ini adalah tulang-tulang yang ada di bagian carpals. Selanjutnya, kita akan membahas pada bagian ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas bawah ini, itu dia terdiri dari pelvis, kemudian ada bagian femur, ya, ini bagian femur. Kemudian dia ada bagian patella juga. Kemudian untuk yang berwarna biru ini yang dinamakan dengan tibia. Lalu tulang yang kecil ini yang berwarna kuning ini dinamakan dengan fibula. Nah, untuk yang bagian ini disebut dengan tarsal atau metatarsal. Untuk di bagian os coxae atau bagian hip bone, itu dia terdiri dari ilium, ya. Untuk bagian yang besar ini yang dinamakan ilium. Kemudian untuk bagian kecil ini yang dinamakan dengan ischium. Kemudian di bagian sini, ya, untuk bagian yang ini yang dinamakan dengan pubis. Ini dinamakan pubis. Kemudian untuk yang di titik tengah ini yang dinamakan dengan simfisis pubis. Kemudian untuk bagian tarsal dan metatarsal, untuk bagian metatarsal dan phalanx, mulai dari phalanx pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima, itu sama dengan bagian metacarpals. Jadi untuk phalanx yang pertama, dia hanya memiliki bagian distal, kemudian bagian proksimal, kemudian metatarsal 1. Kemudian untuk yang phalanx yang kedua itu ada distal, kemudian ada middle, kemudian ada proksimal, kemudian ada metatarsal 2.
Jadi untuk phalanx yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima itu dia memiliki distal, kemudian ada middle, kemudian ada proximal. Sedangkan untuk phalanx yang pertama dia hanya memiliki distal dan proximal. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian tarsalnya. Ini bagian tarsal. Kalau pada bagian tangan itu namanya carpals. Tapi kalau pada bagian telapak kaki, ya, ini dinamakan dengan carpals. Sama, saya akan memulai menghitung dari bagian phalanx pertama. Ya, untuk yang titik ini dinamakan dengan medial cuneiform. Kemudian yang kedua ada intermediate cuneiform, yang ketiga ada lateral cuneiform, dan yang bagian ini namanya cuboid, yang di sini namanya navicular, ya, di atasnya medial, kemudian ada intermediate, ada lateral, terus ada cuboid, di atasnya ini ada namanya navicular. Kemudian di atasnya navicular, ya, di atas navicular ini ada yang namanya talus. Kemudian untuk bagian ini ya di bagian bawahnya ini yang paling besar ini yang dinamakan dengan calcaneus. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada bagian vertebra. Nah, jumlah tulang pada vertebra keseluruhannya itu ada 17 tulang. Dimulai dari cervical, kemudian thoracal, kemudian ada lumbal, kemudian ada sacrum, dan occipes. Untuk yang pertama, kita akan membahas pada bagian cervical. Ini yang saya warnain. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Untuk yang berwarna kuning ini, yang paling atas, kita ganti warna. Untuk yang berwarna kuning ini, yang paling atas, itu cervical yang pertama. Tapi, untuk yang cervical yang pertama ini, itu yang dinamakan dengan atlas. Ya. Kemudian, untuk cervical yang kedua, yang ini, kurang jelas ya. Kita ganti warna biru. Nah, untuk yang cervical kedua ini yang dinamakan dengan atlas. Kenapa dia bisa berbeda? Karena bentuk dan ukurannya itu berbeda dari cervical yang lain. Untuk atlas seperti ini, kita lihat pada bagian inferior. Nah, ini untuk bagian atlasnya. Kemudian, dan yang berwarna hijau ini dinamakan dengan axis. Untuk cervical pertama dan cervical yang kedua. Oke. Nah, untuk cervical yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ini ukurannya sama semua. Kecuali yang cervical ketujuh. Karena dia agak sedikit besar. Dan biasanya ini adalah yang menonjol pada bagian belakang gitu, yang paling menonjol, yaitu cervical 7. Ini cervical 7. Selanjutnya, kita akan membahas bagian thoracal. Nah, jumlah tulang thoracal ini itu ada 12. Mulai dari thoracal pertama sampai thoracal yang ke-12. Nah, untuk thoracal ini ukurannya sama semua. Dan jumlahnya ada 12.
Ini yang saya tandain warna merah, ini adalah batas torakal. Selanjutnya itu ada lumbal. Kemudian untuk lumbal itu dia memiliki 5 tulang, yaitu lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, 4, dan 5. Kemudian di sini ada sakrum. Nah, sakrum ini itu tulangnya 1 sampai 5. Ya, jadi jumlahnya itu ada 5. Kemudian ada bagian oksigis. Ini bagian oksigis nih. Jadi dia ada 4 tulang. Jadi 1 sampai 4 lah. 4 tulang penyusun. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada bagian toraks. Untuk bagian toraks yang pertama, sini ada bagian sternum, ya. Nah, ini sternum. Ini bagian sternum. Nah, ini adalah torakal, ya. Torakal 1, torakal 2, dan torakal 3. Kita bahas yang pertama dulu di bagian sternum, ya. Untuk bagian yang paling atas ini, bagian ini yang dinamakan manubrium, ya. Ini bagian manubrium. Kemudian untuk bagian yang panjang ini yang dinamakan dengan body of sternum atau bodinya sternum. Kemudian untuk yang paling kecil ini, ya, di bagian ujung ini dinamakan dengan xiphoid process. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian tulang ini atau bagian ribs. Untuk yang berwarna biru ini, ya, ini dinamakan dengan costal cartilage atau yang biasa disebut dengan tulang rawan. Ya. Nah, costal cartilage ini jumlahnya ada 10, ya. Tulang rawan costal cartilage itu ada 10. Kemudian untuk tulang yang ini 1 sampai 7 ini, pembatasnya ini 1 sampai 7 ini, itu yang dinamakan dengan true ribs. Sedangkan 3 di bawahnya, ini itu yang dinamakan dengan false ribs. Nah, untuk yang menggantung pada bagian belakang ini, itu yang dinamakan dengan floating ribs. Dia menggantung. Nah, untuk yang true ribs ini, dia langsung terhubung pada bagian sternum dan vertebra. Kita lihat, ya. Nah, ini untuk bagian posterior. Tuh. Dia langsung terhubung dengan vertebra atau terhubung langsung dengan torakal. Sedangkan untuk bagian false ribs ini, ya, untuk bagian false ribs ini dia terhubung dengan torakal, namun dia tidak terhubung pada bagian sternum, ya. Dia hanya terhubung pada bagian true ribs yang ke-7. Jadi dia tidak langsung menempel pada sternum, melainkan dia hanya menempel pada bagian ribs atau true ribs yang ke-7. Nah, sedangkan untuk floating ribs ini dia terhubung dengan torakal, namun dia tidak berkaitan langsung dengan sternum, apalagi untuk
untuk true ribs-nya. Jadi dia hanya terhubung dengan torakal saja. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita menghitung dari untuk dari ribs yang pertama, itu sebenarnya kita sudah menghitung bagian-bagian torakal. Karena torakal 1 sampai ke torakal ke 12 ya, torakal ke 12 itu dia selalu ini berhubungan dengan ribs ini. Dari torakal 1 sampai torakal 7 itu ada yang namanya true ribs, kemudian dari torakal 8 sampai 10 itu ada yang namanya false ribs, kemudian untuk yang ke 11 dan 12, torakal 11 dan 12 itu ada namanya floating ribs. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sendi-sendi pada tulang. Yang pertama, saya akan membahas pada bagian mandibula dan temporal. Nah, untuk sendi yang berada di sini, kalau misalnya kita mengunyah, kita berbicara, otomatis sendi yang ada di sini itu akan bergerak. Sendi yang berada di sini itu dinamakan temporomandibular joint. Kemudian ada juga sendi pada cervical 1 dan cervical 2, yaitu pada atlas dan axis. Nah, untuk sendi yang berada pada bagian ini, occipital, kemudian bagian atlas, kemudian axis, itu dinamakan, kalau sendi pada occipital dan atlas itu disebut dengan atlanto-occipital joint. Nah, sedangkan untuk bagian atlas dan axis itu dinamakan atlanto-axial joint. Oke. Ya, kita akan membahas sendi pada vertebra. Ya. Itu ada yang namanya sendi costovertebral joint. Ya, costovertebral joint. Kemudian ada juga sendi yang ada di vertebra itu namanya costotransverse joint. Costotransverse joint. Kemudian ada yang namanya costochondral joint. Costochondral joint. Kemudian ada juga sternocostal joint. Jadi itu adalah sendi yang ada di vertebra. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sendi pada bahu atau shoulder joint. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang glenohumeral joint. Jadi ini merupakan sendi glenohumeral joint. Artinya, glenohumeral joint itu adalah sendi antara glenoid dan humerus. Ya, jadi dinamakan glenohumeral joint. Kemudian ada juga yang namanya acromioclavicular joint. Jadi untuk acromioclavicular joint ini, dia adalah sendi yang menghubungkan antara acromion dan clavicula. Jadi dinamakan acromioclavicular joint. Kemudian di antara sternum dan clavicula ini kan saling berhubungan, menyatu gitu. Jadi yang menghubungkan itu adalah sendi sternoclavicular joint. Itu nama sendi. Kemudian untuk bagian scapula nih, ada yang namanya scapulotoracal joint. Nanti kita bisa ke bagian posterior agar lebih jelas. Oke.
Sini kan terlihat torakal ya, mungkin di sini kurang jelas, tapi ada sendi yang menghubungkan antara scapula dan torakal, yaitu sendi yang menghubungkan antara scapula dan torakal itu namanya scapulotorakal joint. Kemudian ada juga yang namanya invertebral joint. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada bagian elbow joint. Oke. Nah, pada bagian elbow joint ini itu ada yang namanya sendi humero-ulnar joint. Jadi humero-ulnar joint ini bagian ulna ya. Ini bagian ulna nih. Bagian ulna dia kan terhubung dengan humerus. Jadi sendi yang menghubungkan antara humerus dan ulna ini itu dinamakan humero-ulnar joint. Nah, setelah itu ada yang namanya humero-radial joint. Nah, humero-radial joint ini yang menghubungkan antara humerus dan radius. Kemudian di sini itu ada yang namanya proximal radio-ulnar joint. Untuk proximal radio-ulnar joint artinya dia mendekati humerus, ya, mendekati batang tubuh. Itu dinamakan proximal radio-ulnar joint. Selanjutnya kita akan membahas wrist joint atau sendi pergelangan tangan. Nah, di wrist joint ini itu kan ada yang menghubungkan antara ulna dan radius dengan carpals. Nah, jadi di sini itu ada sendi nih, namanya distal radio-ulnar joint di bagian sini. Dia artinya kalau misalnya distal berarti dia ada di ujung atau menjauhi batang tubuh. Yang di sini distal radio-ulnar joint. Kemudian di sini ada bagian carpal. Jadi itu namanya carpal joint. Sendi menghubungkan carpal sini. Jadi dinamakan carpal joint. Kemudian ada juga yang namanya mid carpal joint. Oke. Setelah itu ada lagi yang namanya carpo metacarpal joint. Artinya sendi yang menghubungkan antara carpals dan metacarpals itu yang dinamakan carpo metacarpal joint. Selanjutnya yang menghubungkan antara metacarpal dan phalanx ini ada phalanx 1, phalanx 2, phalanx 3, phalanx 4 dan phalanx 5. Itu ada yang namanya metacarpophalangeal joint. Metacarpophalangeal joint artinya itu sendi yang menghubungkan antara carpals, metacarpal dan phalangeal joint dan phalangeal. Jadi otomatis namanya metacarpophalangeal joint. Kemudian di sini ada yang namanya proximal nih. Bagian proximal nih. Untuk bagian proximal ini itu ada yang namanya proximal interphalangeal joint. Ini bagian proximal. Kemudian ini bagian distal. Jadi namanya distal interphalangeal joint untuk bagian distal. Jadi itu adalah yang ada di wrist joint atau sendi yang ada di pergelangan tangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada sendi pelvis. Oke.
untuk sendi pelvis ini, saya zoom. Di sini terdapat lumbal dan sakrum. Jadi yang menghubungkan antara lumbal dan sakrum ini itu dinamakan lumbosacral joint. Jadi itu adalah sendi yang menghubungkan antara lumbal dan sakrum. Kemudian kita lihat di bawah yang sini itu kan ada sakrum dan coccygeus. Oke, coccygeus. Kita lihat pada bagian posterior agar lebih jelas. Oke, ini terlihat bagian sakrum dan coccygeus ini kan menyatu karena memiliki sendi. Jadi sendi yang menghubungkan antara sakrum dan coccygeus ini dinamakan sacrococcygeal joint. Oke. Kemudian kita pindah lagi ke bagian anterior. Oke. Untuk bagian anteriornya, nah, sini terdapat ilium. Ya, ini ilium, kemudian sakrum, dia berhubungan. Ya, jadi yang menghubungkan antara ilium dan sakrum itu dinamakan sacroiliaca joint. Oke. Jadi itu adalah sendi yang menghubungkan antara sakrum dan ilium. Kemudian ada juga yang namanya di sini hip joint. Hip joint. Kemudian ada lagi yang namanya pubis symphysis joint. Oke, jadi yang menghubungkan antara pubis dan symphysis. Symphysis pubis, jadi namanya pubis symphysis joint. Oke, jadi itu adalah sendi yang ada di pada pelvis ya. Selanjutnya kita akan membahas pada sendi pada lutut atau knee joint. Sendi pada lutut ini itu ada yang namanya tibia. Tibia ini yang tulang besar ini. Kita pindah ke posisi anterior. Oke. Tibia yang besar dan fibula yang kecil. Kemudian ini ada namanya femur. Jadi yang menghubungkan antara tibia dan femur, ya, tibia dan femur itu sendi yang menghubungkan dinamakan tibiofemoralis joint. Jadi itu adalah sendi yang menghubungkan antara tibia dan femur, disebut tibia femoralis joint. Kemudian ada yang namanya bagian patella. Ya, ini bagian patella ini, atau bagian lututnya. Nah, untuk patella ini dia juga terhubung dengan femur. Patella juga terhubung dengan femur. Jadi sendi yang menghubungkan antara patella dan femur ini adalah patellofemolar joint, yang menghubungkan antara patella dan femur, disebut patellofemolar joint. Kemudian ada yang namanya sendi yang menghubungkan antara tibia ya, antara tibia dan fibula. Di bagian atas di sini, ya, bagian atas ini kita lihat pada posisi lateral. Ya, ini bagian tibia dan fibula. Sendi yang menghubungkan di bagian atas ini yang namanya superior tibiofibular joint. Ya. Superior tibiofibular joint. Sendi yang menghubungkan antara tibia dan fibula.
Oke, selanjutnya kita akan membahas sendi pada bagian kaki. Untuk sendi pada bagian kaki ini, untuk bagian sini nih, itu ada namanya sendi inferior tibiofibular joint. Kalau yang di atas tadi kan otomatis namanya superior tibiofibular joint. Kalau di bagian bawah ini namanya inferior tibiofibular joint. Jadi sendi yang menghubungkan antara tibia dan fibula. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ankle joint atau tibiotalar joint. Nah, tibiotalar joint ini itu adalah sendi yang menghubungkan antara tibia dan talus atau ankle joint. Kemudian sini ada sendi yang menghubungkan antara talus dan navicular. Ya, talus dan navicular. Jadi otomatis namanya talonavicular joint. Jadi sendi yang menghubungkan antara talus dan navicular. Kemudian ada yang namanya subtalar joint. Subtalar joint ini yang menghubungkan antara talus dan calcaneus. Kita lihat pada posisi lateral. Oke. Pada posisi lateral. Nah, ini kan calcaneus, sedangkan ini talus. Jadi sendi yang menghubungkan antara calcaneus dan talus ini itu namanya subtalar joint atau talocalcanea joint. Kemudian ada yang namanya penghubung antara calcaneus dan cuboid. Ya, ini cuboid nih. Ini calcaneus. Jadi sendi yang menghubungkan antara calcaneus dan cuboid itu dinamakan calcaneo-cuboid joint. Calcaneo-cuboid joint. Kemudian ada juga sendi yang menghubungkan antara metatarso-cuneiform joint. Jadi antara metatarsal dan cuneiform. Kita posisikan pada posisi anterior agar lebih jelas. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi yang menghubungkan antara cuneiform dengan metatarsal ini, metatarsal 1, 2, 3, 4, 5, cuneiformnya kan sampai sini 1, 2, 3. Jadi yang menghubungkan metatarsal 1, 2, dan 3 ya, itu ada yang namanya metarso cuneiform joint. Metarso cuneiform joint. Jadi sendi yang menghubungkan antara metatarsal dan cuneiform. Cuneiform ini ada medial cuneiform, terus intermediate cuneiform, dan lateral cuneiform. Selanjutnya ada yang menghubungkan metatarsal dan palang atau palangel joint. Nah, jadi posisinya itu proksimal, ya, proksimal dan metatarsal. Jadi sendi yang menghubungkan antara metatarsal dan antara proksimal dan metatarsal ini itu dinamakan proximal metatarsophalangeal joint. Kemudian sini ada bagian distal ya. Ini bagian distal nih. Kita sudah bahas yang tadi bagian distal. Nah, jadi yang menghubungkan antara distal dan metatarsal ya. Ini itu ada yang namanya distal metatarsophalangeal joint. Ya. Jadi itulah sendi-sendi yang ada di pada kaki gitu, atau foot joint. Oke.